Kemenangan hari ini membawa Hyundai Hillstatter menjauhkan jarak dari kejaran Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan menempati di peringkat 3 dengan 34 poin. Red Sparks belum bertanding di putaran keempat. Red Sparks masih berpotensi mendekat ke peringkat 2 jika berhasil memenangi laga yang akan berlangsung pada Jumat, 10 Januari 2025. Namun, skuad berjuluk Red Force itu mesti waspada sebab mereka akan menghadapi GS Charter Soul Kicks. Tim juru kunci itu membawa moral tinggi setelah memetik kemenangan atas pemuncak klasemen yaitu Pink Speeders. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks akan memulai putaran keempat Liga Voli Korea dengan menghadapi GS Charters pada Jumat. Pertandingan pertama putaran keempat ini akan berlangsung di Jangchung Arena, dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pada laga ini, Megawati Hangestri Pertiwi dan rekan-rekannya harus tetap fokus meskipun lebih diunggulkan. Pertandingan melawan GS Charters menjadi laga yang wajib dimenangkan oleh Red Sparks, karena tim lawan saat ini menempati posisi terbawah di klasemen Liga Voli Korea Divisi Putri musim ini. Dari 19 pertandingan yang dijalani, GS Charters hanya mengemas 8 poin. Kemenangan dalam pertandingan ini sangat penting bagi Red Sparks untuk menjaga jarak dengan IBK Altos. Di sisi lain, Red Sparks berhasil meraih 3 poin, mereka dapat memperpanjang persaingan di papan atas. Sebelumnya, Pink Speeders, yang saat ini berada di puncak klasemen, baru saja kalah 2-3 dari GS Charters. Sementara Hyundai Hillstatter juga tumbang 2-3 dari iPapers pada laga terakhir putaran ketiga. Namun, meski lebih diunggulkan, Red Sparks tidak bisa meremehkan GS Charters begitu saja. Giselle Silva dan rekan-rekannya baru saja mendapat kepercayaan diri setelah mengalahkan Pink Speeders. Silva, yang mencetak 51 poin dalam pertandingan tersebut, menjadi ancaman serius bagi Red Sparks. Dalam pertandingan ini, duo bomber Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilit, akan diuji untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada. Megawati akan diandalkan untuk menyerang, sementara Vanja Bukilit perlu siap jika Megatron, julukan Megawati, mengalami kebuntuan. Namun, Red Sparks harus berhati-hati agar tidak membuang peluang terlalu banyak, karena hal itu bisa membuka celah bagi GS Charters untuk menyerang balik. Sementara itu, klasemen Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 menunjukkan kesuksesan Suwon Hyundai EC Hillstatter mendekati puncak sekaligus menjauhkan jarak dari Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Hyundai Hillstatter menambah pundi-pundi poin mereka setelah berjuang dengan susah payah dalam laga putaran 4 Liga Voli Korea hari ini, Rabu, 8 Januari 2025. Bertandang ke markas Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass di Gimcheon Indoor Gymnasium, Gimcheon, Korea Selatan, tim juara bertahan itu mendapat perlawanan alot. Tim asuhan Kang Sung Hyung tersebut harus menjalani laga dramatis 5 set lamanya. Luput di 2 set pertama tak membuat skuad Hyundai Hillstatter gampang menyerah hingga memperpanjang napas dan comeback dengan skor 3-2. Berkat kemenangan tersebut, Hyundai Hillstatter berhak mendapatkan tambahan 2 poin dalam klasemen. Hi-Pass harus puas tertahan di peringkat 6 klasemen, kekalahan hari ini memaksa mereka hanya bertambah 1 poin dan kini mengantongi 16 poin. Bagi Hillstatter, raihan positif ini sekaligus mendekatkan jarak kepada sang pemuncak klasemen Incheon Heungkuk Life Insurance Pink Speeders yang cuma unggul 1 angka 44 poin. Catatan menang kalah Hyundai Hillstatter juga bertambah baik, dengan 14 kemenangan dan 5 kekalahan dari total 19 laga yang sudah dijalani. Jumlah kemenangan akan menentukan peringkat apabila kedua tim memiliki jumlah poin yang sama di klasemen Liga Voli Korea. Hasil tersebut menjadi obat luka kekalahan yang belum lama dialami Lee Dae-yeon dan kawan-kawan. Pada laga terakhir putaran 3, Hyundai Hillstatter sempat dikejutkan Gwangju iPaper Savings Ban dengan kekalahan menyesakan 2-3. Marta Matejko, pemain baru yang siap membela Red Sparks berpaspor Polandia, menggantikan Tutsu Burcu yang sedang cedera. GS Charters juga perlu diwaspadai, sebab ada pemainnya yang baru kembali dari cedera. Lee So-yang dulunya membela Red Sparks, sekarang berganti seragam membela GS Charters seusai cedera. Megawati Hangestri dan kawan-kawan siap memanjangkan kemenangan yang sejauh ini menang 8 kali beruntun. Dengan 34 poin yang sudah dikantongi Red Sparks, menempatkan Red Sparks di posisi ketiga klasmen. Saya merasa jika ada sesuatu yang berubah di tim kami, itu adalah komunikasi tim.
Kami banyak berbicara selama latihan, setelah latihan, dan selama pertandingan, beber Megawati Hangestri. Melalui komunikasi, chemistry tim meningkat, dan saya pikir itu terjadi. Di luar dari hasil pertandingannya. Baru-baru ini, saya merasa chemistry antar pemain benar-benar meningkat, tambahnya. Peningkatan performa tim Red Sparks saat ini perlu diakui, sebab Megawati dan kawan-kawan menunjukkan performa baiknya pada Liga Voli Korea Selatan. Di sisi lain, tim bola voli putri, Incheon Haeunkook Live Pink Speeders sedang berada dalam krisis setelah mengantongi 14 kemenangan beruntun pada awal Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Tim yang dihuni idola Megawati Hangestri Pertiwi, Kim Yeon-keung, itu membuka putaran keempat Liga dengan kalah 2-3 dari GS Chalters Seoul Kicks. Bertandang ke Jangchung Gymnasium, Selasa, 7 Januari 2025, Pink Speeders kalah 2-3. Pada Liga Voli Korea, tim yang mendapat 3 poin jika menang 3-0 atau 3-1, dan 2 poin untuk kemenangan 3-2. Tim yang kalah 2-3 memperoleh 1 poin. Haeunkook Life Insurance, 44 poin, 15 menang, 4 kalah, hanya memperoleh 1 poin pada laga pertama paruh kedua. Akibatnya mereka semakin didekati Suwon Hyundai EC Hillstatte yang berada di posisi kedua, 41 poin, 13 menang, 5 kalah. Karena Hillstatte memainkan 1 pertandingan lebih sedikit, selisih 3 poin tampak semakin menyempit. Pink Speeders yang telah mengumpulkan 34 poin, 12 menang, melalui putaran kedua dan unggul 7 poin atas Hillstatte, 27 poin saat itu, hanya memperoleh 9 poin pada putaran ketiga. Mereka mengakhiri paruh pertama di posisi pertama yang labil. Selisih poin antara Pink Speeders, 43 poin, dan Hillstatte, 41 poin, adalah 2 poin pada akhir paruh pertama. Dengan kekalahan Pink Speeders dari GS Chalters, perebutan posisi teratas di divisi putri menjadi semakin sengit. Pink Speeders mempertahankan keunggulannya pada musim 2020 hingga 2021, yang merupakan musim pertama Kim Yeon-keung comeback. Tetapi mereka membiarkan GS Chalters bangkit dan menyelesaikan musim reguler di posisi kedua dan kalah dalam kejuaraan. Pada musim 2022 hingga 2023, Pink Speeders memenangkan kejuaraan reguler, tetapi kalah dari Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass dalam babak final. Sementara itu, Megawati Hangestri akan bermain saat laga Red Sparks pada putaran keempat Liga Voli Korea Selatan. Laga melawan GS Chalters menjadi pembuka dalam putaran keempat bagi Red Sparks. Laga ini menjadi sangat penting bagi kedua tim, sebab kedua tim sama-sama mengincar kemenangan untuk menempati posisi terbaik dalam klasmen. GS Chalters masih merangkak dari posisi bawah klasmen sementara, dengan perolehan 6 poin. Sementara itu, bagi Red Sparks yang sedang menduduki posisi 3 dalam klasmen, ingin memperkecil jarak dengan Hyundai Hillstatte. Posisi 3 masih dirasa belum memuaskan sama sekali bagi Megawati dan kawan-kawan. Haus kemenangan terus menjera Red Sparks. Laga kali ini sekaligus menjadi ajang pembuktian bagi pemain-pemain baru Red Sparks dan GS Chalters yang akan memulai debutnya pada 10 Januari. Pemain terbaru dari GS Chalters berkewarganegaraan Vietnam, yang baru saja didatangkan dan akan siap membela GS Chalters dalam perebutan klasmen sementara Liga Voli Korea Selatan. Tran Thi Bich Tui siap menggantikan Stephanie Weiler yang cedera. Pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hae-jin, tak ingin terlalu terobsesi mengejar rekor kemenangan beruntun terpanjang. Paruh pertama Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 meninggalkan catatan yang cukup apik untuk tim Red Sparks yang sempat mengawali kesulitan di awal musim. Tim yang diperkuat pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi tersebut sedang ditakuti para rival-rival mereka dengan performa menawan. Bagaimana tidak? Red Sparks mengakhiri paruh pertama Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dengan mencatatkan rekor 8 kemenangan beruntun. Dengan catatan tersebut, tim berjuluk Red Force itu mengulang rekor kemenangan terpanjang dalam satu musim yang sempat didapat pada 2008 hingga 2009. Garangnya penampilan Red Sparks setidaknya pada akhir tahun kemarin tidak lepas dari peran dua legiun asing, Megawati dan Vanja Bukilit. Kolaborasi keduanya kini menjadi yang paling mematikan di pentas Liga Voli Korea musim ini dengan berada di 5 besar top skor sementara. Megawati masih menjadi tulang punggung pendulang poin utama bagi tim besutan Ko Hae-jin tersebut.
Pemain asal Jember, Jawa Timur itu sudah mengemas total 404 poin untuk berada di peringkat ketiga top skor sementara musim ini. Di sisi lain, lini serang Red Sparks semakin berbahaya setelah Bukilic menempel ketat Megawati dengan berada di peringkat keempat. Pevoli asal Serbia itu telah menghadirkan warna baru dalam racikan taktik Kohejin dengan mengemas 397 angka. Tak ayal, salah satu media Korea Selatan, News 1 KR menyebut baik Megawati dan Bukilic menjadi pemain yang patut dibanggakan Red Sparks. Peran mereka sangat optimal setelah mendapatkan daya dukung yang mumpuni dari para pemain lokal yang memiliki pengalaman segudang. Nama-nama seperti Yeong Hyeseon selaku kapten dan setter, serta dua middle blocker Jung Hoyang dan Park Eun-jin kian memudahkan tugas mereka. Sementara itu, kiprah Lee So-yang saat masih menjadi kapten Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kembali diungkit salah satu media. Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 menjadi awal yang baru bagi seorang Lee So-yang yang rela melepaskan jabatan sebagai kapten Red Sparks. Pemain yang beroperasi sebagai outside hitter tersebut memutuskan untuk meninggalkan Red Sparks dan bergabung dengan Hwaseong IBK Altos. Keputusan tersebut menjadi keputusan yang tidak mudah karena Lee datang ke tim itu dengan kondisi yang kurang prima. Riwayat cedera yang dia dapat ketika masih membela Red Sparks membuatnya belum bisa menunjukkan performa terbaik di lapangan. Tak ayal, tidak sedikit pihak yang menantikan kebangkitan Lee pada paruh kedua Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 untuk membawa IBK Altos melejit. Saat ini, IBK Altos masih kalah saing dari Red Sparks dalam perebutan zona playoff dengan berada di peringkat keempat klasemen. Red Sparks sendiri sedang berada dalam tren apik hingga menuntaskan paruh pertama dengan menorehkan 8 kemenangan beruntun. Mereka menjadi tim yang paling ditakuti dengan senjata andalan yaitu Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic. Melihat mantan tim sedang berkibar saat dirinya sendiri kesulitan tentu bukanlah hal yang mudah untuk Lee. Salah satu media Korea Selatan Ohmi News dalam tulisannya kembali mengingatkan para penggemar betapa mengerikannya Lee saat berada di Red Sparks. Dia menjadi pilar penting saat mengantarkan tim besutan Ko Hye-jin itu melaju ke playoff usai menanti selama 7 musim. Tak hanya itu saja, Lee juga menghadirkan trio maut bagi Red Sparks bersama Megawati dan Giovanna Milana pada musim lalu. Trio ini muncul dan semakin disegani lawan mulai putaran keempat di mana kondisi Lee sudah mencapai titik prima setelah sempat absen di awal musim. So-yang berperan aktif sebagai salah satu poros dari formasi segitiga Red Sparks bersama Megawati dan Giovanna Milana sejak putaran keempat. Faktanya, setelah Lee So-yang bergabung dengan sungguh-sungguh, Red Sparks mulai meningkat dengan cepat. Bukilic harus mengalah, dia digeser untuk membantu Megawati dari posisi outside hitter pada musim ini. Walau awalnya memang sulit, kombinasi antara Megawati dan Bukilic menjadi yang paling mematikan di kancah Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Keduanya sama-sama bertengger di peringkat 5 besar dalam daftar top skor sementara dengan nyaris menghasilkan 1000 poin. Megawati menjadi yang terdepan di mana dia berada di peringkat ketiga dengan sudah mengemas 404 poin. Sedangkan Bukilic berada tepat di belakang Megawati dengan sudah membukukan 397 poin. Performa ganas kedua pemain itu secara langsung juga membawa dampak yang positif bagi tim berjuluk Red Force tersebut. Bagaimana tidak? Red Sparks mengakhiri paruh pertama musim ini dengan menorehkan rekor 8 kemenangan secara beruntun. Mereka berhasil mengulangi catatan kemenangan terpanjang dalam satu musim yang pernah direngkuh pada 2008 hingga 2009. Dengan pencapaian tersebut, Red Sparks semakin mapan berada di zona playoff dengan menduduki peringkat ketiga klasemen sementara. Tak bisa dipungkiri bahwa keputusan Ko untuk mendatangkan Bukilic telah membawa aura yang positif bagi seluruh pemain, termasuk Megawati. Pemain berusia 25 tahun itu merasa sudah menemukan kenyamanan dan ikatan yang kuat dengan Bukilic. Sangat menyenangkan bermain dengan Bukilic untuk pertama kalinya, kami memiliki chemistry yang baik, ucap Megawati. Keyakinan Megawati akan sosok Bukilic semakin kuat lantaran mereka memiliki latar belakang usia yang sama. Dengan kerja sama tim yang harus semakin dipertajam, Megawati optimistis bisa membawa Red Sparks melangkah jauh musim ini. Kami seumuran, lahir pada tahun 1999. Kami adalah ekstrovert dengan huruf E yang sama dalam MBTI.